Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di diskusi buku ke-51 Temu Sejarah. Gak kerasa ya, sudah 51 kali kita mengadakan diskusi. Begitu dari awal Temu Sejarah di Januari 2024, kita terus konsisten sampai sekarang dengan menghadirkan berbagai macam narasumber dari bahas buku-buku seputar militer, ada kuliner, terus juga bervariasi gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung, yang tentunya juga tanpa kehadiran teman-teman kita nggak bisa terus eksis ya. Jadi buat teman-teman juga yang baru bergabung, sekalian perkenalan sekali lagi, Komunitas Temu Sejarah Indonesia adalah komunitas yang fokus di diskusi-diskusi buku sejarah. Jadi kemarin itu adalah sekalian ya kita memperingati hari ulang tahun ke-1 Temu Sejarah. Kita ngadain beberapa agenda teman-teman, mulai dari acaranya itu yang pertama ada juga lomba ya, lomba lomba pekan menulis artikel sejarah. Sebenarnya kalau dibilang lomba nggak lomba banget ya, karena hadiahnya nggak seberapa, cuman buku aja untuk para penulis terbaik gitu. Tapi di sini adalah lebih membangkitkan kembali nih semangat kita ya buat menggali sejarah, buat menulis gitu kan. Apalagi zaman sekarang banyak banget kayaknya informasi, terus juga AI dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita terdorong lagi nih buat membuat sesuatu, apalagi berkaitan dengan sejarah. Nah, selain itu juga waktu kemarin di ulang tahun pertama Temu Sejarah, kita juga ngadain jalan-jalan walking tour ke Solo gitu. Kita kolaborasi sama Solo Society dan juga explore sejarah di sana. Ya, akhirnya bisa berjalan dengan baik juga. Terus kegiatan hari ini dan kemarin-kemarin di sepanjang bulan Januari, edisi spesialnya kita menghadirkan para penulis buku-buku sejarah yang khusus di sejarah yang umum ya. Kalau biasanya kita kadang random juga ada sejarah khusus Bandung gitu ya, karena aku domisilinya di Bandung. Banyak banget buku-buku terkait Bandung yang kita bahas. Terus juga kadang ada dari daerah mana, ada tokoh. Tapi kemarin di bulan Januari 2025 kita membahas secara lebih umum gitu dari para penulis yang nasional juga. Nanti next di bulan Februari ini ya, setelah pekan menulis artikel sejarah, kita bakal bahas juga buku-buku lainnya yang menarik. Jadi kalau teman-teman di sini juga punya ide nih, pengen bahas buku apa, terus punya kontaknya, boleh banget share di grup. Apalagi kalau anggota Temu Sejarah di sini boleh juga jadi moderator. Jadi sekalian kita belajar jadi moderator juga gitu ya, nggak cuma belajar sejarahnya aja, teman-teman. Dan senang banget ya, sekalian di pekan hari ini juga kita ngebahas terkait dari inspirasi sejarah Indonesia. Nah, kenapa kemarin tuh diangkatnya inspirasi sejarah? Karena sejarah tuh luas banget ya. Pasti banyak hal yang bisa digali, tapi mudah-mudahan dari sejarah-sejarah itu ada yang menginspirasi kita supaya juga bisa jadi motivasi nih buat generasi masa kini atau para pembaca buat lebih aware sama sejarah dan juga bisa sama-sama membangun negeri ini gitu ya. Oke, terima kasih. Senang banget di sini juga hadir sudah hadir ya para penulisnya, ada Kak Adi Patra, Kang Maman, Kak Nikolas juga ya sudah ada, dan Pak Waryanto juga kayaknya sudah gabung ya buat nanti mengulas dari artikel terbaiknya begitu. Oke, tanpa berlama-lama ya karena pembukaannya lumayan lama ini. Ada tiga penulis terbaik dan penulis favorit. Jadi di antara sekian banyak tulisan yang masuk, teman-teman, ada 144 tulisan gitu ya, kita kurasi dari tim lomba gitu, sama ada tim yang ini juga mengupload, terus ada berapa tulisan yang pada akhirnya ini cukup menginspirasi dan cukup bagus nih buat di-share dan mendapatkan apresiasi, begitu. Terima kasih buat antusiasmenya dan terima kasih juga buat para penulis terbaik, begitu. Ada Kang Maman tadi ya, guru juga, Kak Dipatra ini bekerja di ini ya, sepertinya pemerintahan. Kak Nikolas masih mahasiswa dan Pak Toto juga dari pemerintahan. Mungkin kita pengen nanya-nanya sama para penulisnya, kita sapa dulu mungkin ya. Halo, hai. Kang Maman, Kak Niko, Kak Adik, Pak Waryanta ada di Zoom. Boleh sapa-sapa dulu, apa kabar? Baik.
Sehat ya? Ya, Mbak. Oke, siap. Jadi kita pertama nih akan mendengarkan dulu terkait dari artikelnya, idenya, dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama dari Kak Nicholas boleh deh. Boleh ya, dari Kak Nicholas dulu ya, sebagai penulis favorit. Nah ini, Kak Nicholas ini nulis terkait juga refleksi dari peristiwa G30 SPKI ya, dan bagaimana merekonstruksi kembali nih, karena saat ini kayaknya masih banyak ya misunderstanding, kemudian juga hal-hal yang masih tertutup gitu. Jadi yang menarik dari artikel Kanikolas ini adalah mengajak kita nih supaya juga bisa mengambil sesuatu yang mungkin orang mainstreamnya apa, terus menyajikan sesuatu. Boleh diceritain dong Kak terkait artikelnya. Sekalian kenalan dulu, kenalan lagi Kanikolas nih sekarang mahasiswa semester, tadi semester berapa ya, terus domisilinya di mana. Silakan Kakak. Oke, makasih Pak untuk kesempatannya. Eh, Terima kasih juga untuk Temu Sejarah dan selamat ulang tahun tentunya untuk komunitas Temu Sejarah. Eh, Sebelumnya perkenalkan diri saya Nicholas Supriyanto, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara semester 6. Saat ini masih semester 6. Tulisan saya sebelumnya berjudul Refleksi Masa Depan Melepas Stigma PKI dan Menuju Rekonsiliasi. Alasan pertama yang menginspirasi tulisan saya ini sebelumnya karena pengalaman buruk saya sendiri di tingkat SMA di mana karena saya beretnis Tionghoa, guru sejarah di bangku SMA ketika itu memberikan statement yang menurut saya cukup buruk lah, mengatakan bahwa sebaiknya tidak berteman dengan orang Cina karena mereka berhubungan dengan PKI. Berangkat dari kalimat ini, saya terinspirasi dan ingin menggali lebih dalam terkait apa itu sebenarnya PKI dan apa yang terjadi di peristiwa masa lampau. Mungkin ini yang menarik pertama kali terlebih dahulu untuk artikel ini. Kemudian mengapa saya memilih menulis tulisan ini? Karena bagi saya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih di kalangan masyarakat umum, kita pasti hanya mengetahui garis-garis umum saja peristiwa ini. Seperti pembunuhan 7 jenderal dan 1 letnan, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa daerah lain termasuk di Tanjung Merawat, mungkin itu saja yang kita pahami dan kita pelajari di lingkungan sekolah. Ketika saya memasuki tingkat perguruan, saya justru mempelajari hal baru bahwa di tahun 1965 itu terjadi sebuah peristiwa yang lebih besar dampaknya setelah peristiwa di malam dini hari 1 Oktober itu. Berangkat dari kumpulan pemicu tersebut, hal ini saya anggap perlu untuk dituliskan dan menjadi refleksi kita bersama sebagai orang yang tertarik dan bergerak di sejarah untuk memberitahu kepada publik begitu bahwa ya yang terjadi di tahun 1965 itu tidak hanya pembantaian terhadap jenderal-jenderal tersebut, namun masyarakatnya juga ikut terbantai. Berbantai maksudnya seperti apa? Mereka yang dituduh simpatisan, mereka yang dituduh menjadi anggota partai dan underbow dari PKI itu dibantai. Sebenarnya siapa yang bersalah juga sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Itu saja belum selesai. Dan justru malah ada masalah yang lebih besar lagi begitu. Jadi cukup rumit sebenarnya peristiwa di tahun 1965 ini, terlebih setelah di peristiwa tahun 1965 ini melahirkan suatu rezim yang kita kenal dengan rezim Orde Baru, yang kemudian di hari ini kita kenal dengan rezim yang bersifat otoritarianisme. Mungkin itu yang kita pahami bersama. Uh, Kemudian mengapa penting untuk merefleksi peristiwa pembantaian para simpatisan PKI ini? Karena banyak sumber yang menyebutkan bahwa mereka yang terbantai sebenarnya tidak tahu apa-apa soal peristiwa di malam hari 30 September atau menuju 1 Oktober ini.
mereka tidak mengenal sama sekali situasi politik di kancah nasional, mereka tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi dan apa rencana dari partai tersebut. Namun tiba-tiba saja mereka diseret ke penjara ataupun mereka di stigma. Salah satu stigmatisasi yang paling parah di zaman Orde Baru itu adalah pemberian label ET, ekstapol di KTP penduduk pada masa Orde Baru, yang kemudian dicabut setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Stigmatisasi ini ternyata sudah tertanam cukup dalam di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga apapun yang menurut masyarakat itu kurang baik atau bersifat progresif akan langsung dituduh sebagai paham komunis atau paham PKI. Tentu harus segera dicegah. Salah satu yang paling terbaru adalah upaya untuk penghapusan kolom agama di KTP yang belakangan waktu menimbulkan polemik begitu kencang karena dianggap mendukung kelompok ateis. Padahal sebenarnya niat dari kelompok yang mengajukan penghapusan kolom agama di KTP ini adalah kelompok yang membela minoritas, kelompok-kelompok minoritas, adat kepercayaan dan sebagainya. Mengapa tentangan ini terjadi ya? Karena mereka menganggap bahwa penghapusan kolom agama ini bisa menimbulkan atau bisa memberi ruang bagi kelompok ateis, di mana artinya ateis ini bisa membangkitkan kembali PKI. Kita ini seperti dikejar-kejar oleh hantu PKI itu gitu. Sehingga menurut saya perlu diselesaikan terlebih dahulu peristiwa ini untuk bisa mendamaikan kita dengan masa lalu. Penting, begitu penting letak isu ini untuk diletakkan dalam kancah sejarah nasional karena seperti yang kita tahu bahwa sampai hari ini belum kita sebagai bangsa Indonesia belum siap mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga seringkali terjadi pelarangan-pelarangan buku, pelarangan-pelarangan uh, bahkan pelarangan yang paling ekstrim pelarangan pemikiran dan sebagainya. Mungkin gitu Mbak, uh, alasan saya menulis artikel ini. Wah, luar biasa ya Kak ya. Jadi ini ada pesan juga kayaknya yang ingin disampaikan sama Kaniko gitu untuk masyarakat ya. Jadi apa nih Kak kalau misalnya ada satu kesempatan yang pengen Kakak sampaikan nih dari artikelnya? Yang ingin saya sampaikan tentunya bahwa masyarakat perlu aware dengan kesalahan-kesalahan bangsa kita sendiri di masa lalu, terkait bisa dibilang itu adalah salah satu kejahatan HAM berat. Kita harus sadar bahwa bangsa kita ini juga bisa melakukan dosa, karena dengan demikian kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak seragam. Pemikiran-pemikiran yang tidak seragam ini penting dalam kehidupan berdemokrasi. Gitu menurut saya. Karena kalau pemikiran yang seragam tentu sudah kita lihat di zaman Orde Baru yang selama 32 tahun berusaha menyeragamkan pemikiran, di mana kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok kanan dalam hal ini adalah gerakan-pergerakan Islam, dan kelompok kiri ini pergerakan seperti sosialis dan komunis ini disakar habis. Jadi penyeragaman ini menurut saya cukup menyulitkan kita untuk berkembang menjadi bangsa yang lebih besar. Siap, terima kasih banyak Kak Nicholas. Sebenarnya pengen ngulik lebih lanjut ya, tapi kita juga ingin mendengar dari penulis yang lain. Nanti kita balik lagi ke Kak Niko ya, setelah beberapa penulis yang lain. Nanti teman-teman juga boleh setelah pemaparan para penulis kita, nanti boleh banget kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi atau ngasih pendapat. Oke, makasih Kak Niko. Kita lanjut dulu ke Kang Emaman Sumaludin. Ya Silakan. baik, ya baik. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa sangat bahagia dan luar biasa berada di antara teman-teman yang memang memiliki apa namanya passion itu dalam bidang menulis. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Saya pribadi ini adalah orang yang masih belajar untuk menulis. Di sini memang saya setelah lihat-lihat ini banyak sekali orang-orang hebat di sini.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bambang Sumaluddin. Kebetulan saya seorang guru juga, guru sejarah di SMA Negeri 4 Bandung. Eh, Salah satu apa hobi saya yaitu belajar menulis dan tulis menulis selain traveling seperti itu ya. Jadi salah satu inspirasi saya juga salah satunya dengan jalan-jalan. Saya banyak menemukan beberapa hal. Salah satu hal yang kenapa saya kemudian mm, menulis sebuah judul dengan judul artikel yaitu Kaum Daeng Sutikna, Bapak Angklung Indonesia, karena memang saya punya kedekatan tersendiri secara emosional. Kebetulan saya di kampus itu aktif di Kabumi, Keluarga Besar Bumi Siliwangi. Salah satu eh, kegiatan itu adalah mengembangkan kesenian kebudayaan salah satunya angklung. Nah, setiap saya main angklung itu banyak sekali tuh ciptaan beliau, beberapa lagu yang ditulis kulik-kulik sebagai anak sejarah. Saya itu anak mahasiswa pendidikan sejarah. Saya tertarik dengan tokoh ini siapa? Ternyata Bapak Daeng Sutikna itu bukan orang Bugis, tapi orang Sunda seperti itu. Jadi ada beberapa latar belakang kenapa beliau namanya dikasih nama Daeng Sutikna ya. Jadi memang ini orang yang sangat unik. Dia bukan pahlawan nasional, dia tokoh lokal bisa sebut. Tapi memang peranannya sangat mengglobal sehingga sampai sekarang angklung ditetapkan sebagai warisan dunia benda oleh UNESCO semenjak 2010. Beliau memang hanya seorang guru, eh, tapi memang peranannya sangat besar sekali. Nah, itulah salah satu latar belakang saya juga memang kebetulan sebagai seorang guru yang kemudian banyak sekali mencari referensi karena memang seorang guru itu harus banyak membaca. Jujur saya masih kurang membacanya, kemudian saya juga masih banyak belajar untuk menulis seperti itu sehingga saya mencari tokoh-tokoh mana saja yang bisa mungkin dibawa ke kelas sebagai seorang guru. Itu salah satu tugas kami, salah satunya tidak hanya stop sampai membaca dan nulis saja, tapi kita menceritakan dan berdiskusi. Salah satunya ada tokoh eh, Daeng Sutikna yang dikenal sebagai Bapak Angklung Indonesia seperti itu. Nah, beliau ini kenapa saya menulis tulisan ini memang salah satunya juga ada sebuah ungkapan dari beliau, bahkan ada sudah Google Doodle yang kemudian muncul saat itu di tahun 2016, tepatnya di tanggal eh, 13 Mei. Saat itu Google Doodle-nya memunculkan tokoh Daeng Sutikna. Nah, ini kan membuat orang-orang heran, ini siapa sih gitu kan Daeng Sutikna dan sebagainya. Ternyata beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh penting bagi perkembangan kebudayaan. Salah satunya adalah angklung. Tapi tidak hanya kebudayaan, tapi ada proses yang lebih dalam lagi yaitu adalah pendidikan. Jadi digambarkan ada sosok dan Sutikna, kemudian dengan angklungnya ada dua anak kecil seperti itu, dan salah satu ungkapan yang membuat saya sangat terenyuh, salah satunya adalah belum meneruskan seperti ini bahwa tujuanku adalah memperkenalkan alat musik angklung kepada sebanyak mungkin orang-orang agar dikenal di mana-mana. Dan kepercayaanku musik adalah bahasa universal dan paling populer di seluruh dunia. Dalam hubungan inilah saya mengharapkan angklung dapat menggalang perdamaian dunia yang kita cintai dan dambakan. Jadi memang angklung tidak hanya sebagai alat pendidikan, tapi angklung menjadi media diplomasi perdamaian yang nantinya dalam puncak peranan seorang dari ketiga adalah dia nanti ikut serta dalam bagian dari soft diplomasi. Nah, soft diplomasi itu melalui media angklung sebagai media diplomasi. Saat itu memang beliau berperan penting dalam pertunjukan di konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955. Ini adalah salah satu kebanggaan bahwa memang saat itu ketika memang Soekarno agak agak kurang suka dengan kebarat-baratan, muncul musik tradisional tapi dengan apa ya, dengan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kan kalau kita kenal angklung itu ada istilah angklung buhun, yaitu angklung yang memang nadanya eh, terdiri dari apa, nada-nada yang mungkin kita kenal seperti la minati lada, nah seperti itu kemudian diubah menjadi nada apa nama diakronik seperti itu, atau nada tuts piano yang kita kenal sekarang. Nah, memang ini salah satu latar belakang saya kenapa mengusulkan sosok beliau seperti itu. Salah satunya adalah memang beliau ini adalah salah satu orang yang sangat kreatif menurut saya pribadi. Dia mengubah eh, angklung buhun menjadi angklung apa namanya dengan nada yang lebih modern seperti itu. Mungkin lebih lebih universal ya untuk diperdengarkan. Karena memang berawal dari keterbatasan. Jadi saat itu beliau memang ya, sebagai seorang apa ya, menak Sunda yang mendapatkan
kesempatan untuk bersekolah. Beliau lahir di Garut, kemudian bersekolah dan akhirnya nanti mengajar salah satu yang di Kuningan. Saat mengajar, beliau itu banyak mengalami keterbatasan agar anak-anaknya itu bisa apa sih bisa bermain musik dengan mudah, kemudian dengan murah alat musik yang lebih murah dan semuanya bisa main bersama secara massal. Nah, itulah angklung yang ternyata kembali flashback ke masa kecil. Akhirnya saat ada pengemis yang memang saat itu diperbolehkan untuk apa sih untuk menampilkan alat musik angklung, tapi saat itu memang angklung itu menjadi alat yang apa ya bisa disebut diawasi lah, karena memang dianggap sebagai alat musik yang sangat membahayakan saat itu, sehingga hanya pengemis yang diperbolehkan untuk menampilkan apa pertunjukan angklung. Ya, itu sebuah keterbatasan saat itu, tapi kemudian angklung diubah menjadi alat musik yang lebih universal, bahkan menjadi alat pendidikan. Nah, dari sanalah beliau sebagai seorang seniman, sebagai seorang guru dengan keterbatasannya, akhirnya beliau menciptakan angklung yang kita kenal sekarang. Bahkan mungkin kita mengenal angklung sama angklung Ujo, angklung Kabung Upi, ada Hari Angklung Dunia. Itu salah satu peranan beliau yang memang sangat luar biasa. Nah, dalam perkembangannya ternyata angklung ini dimainkan dengan apa ya dengan berbagai jenis genre seperti ya. Dalam proses bermainnya beliau itu banyak memberikan apa ya nilai-nilai tersendiri. Salah satunya dalam bermain angklung, beliau itu menetapkan lima nilai-nilai pendidikan dan keteladanan. Salah satunya adalah 5M. Pertama, angklung itu dimainkannya mudah, kemudian murah, menarik, mendidik, dan massal. Nah, yang saya kaji di sini aja yang lebih dalam adalah nilai-nilai keteladanan dalam proses bermain angklung itu sendiri. Dalam hal poin pendidikan muncul istilah di sini bahwa anak itu dalam prosesnya dia bertanggung jawab, kemudian disiplin, kerjasama. Jadi setiap orang yang bermain angklung itu bertanggung jawab dengan adanya masing-masing, disiplin. Jadi kalau dia kebagian nadanya do, tidak do kemudian re ini harus sesuai dengan nadanya, tidak boleh apa ya melenceng seperti itu. Kemudian adanya demokrasi, solidaritas, toleransi, gotong royong. Tapi yang terpenting dari itu adalah filosofi dari angklung adalah bahwa beliau itu tidak hanya sekedar mewariskan kebudayaan, tapi ada satu pesan gitu bahwa dari angklung lah beliau memberikan apa namanya pesan bahwa kita itu hidup dalam perbedaan. Memang kita hidup dalam perbedaan, tapi perbedaan itu yang membuat hidup kita menjadi indah. Dari sinilah kenapa angklung menjadi alat musik yang sangat indah untuk kita dengar, sebetulnya karena ada peranan yang sangat luar biasa. Perjuangan seorang Daeng Sutikna, ya, seorang anak apa ya, anak Sunda dalam artian yang mendapatkan gelar itu uniknya gara-gara sahabat ayahnya itu namanya Daeng dan dia cerdas. Karena dia cerdas, akhirnya ya udah anak saya mendingan dikasih nama saja namanya Daeng karena memang sahabatnya sangat cerdas sekali. Dengan harapan anak itu menjadi anak cerdas. Jadi dia namanya Daeng seperti Bugis tapi seperti orang Sunda, Menak Sunda ya. Seperti itulah salah satu contoh tokoh Sunda yang punya peran penting yang mungkin belum belum itu dikenal, orang mengenalnya angklung, ada salah satu alat musik yang sangat indah untuk didengarkan, tapi di balik itu ada satu sosok yang sangat luar biasa. Salah satunya ada Daeng Sutikna yang sampai saat ini murid-muridnya masih ada. Salah satunya saya eh, mewawancari juga salah satu murid yang masih ada. Kebetulan senior saya di Kabumi UPI dan saya wawancara dengan beliau, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Eh, Kenapa angklung sampai bertahan sebagai warisan budaya tak benda, tidak hanya sebagai alat pendidikan, kalau kalau dulu sebagai bagian dari upacara ritual, tapi sekarang menjadi alat pendidikan, hiburan, bahkan menjadi bagian dari diplomasi, kebudayaan dan perdamaian. Itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang Daeng Sutikna, eksistensinya dalam dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. Seperti itu. Atur nuhun. Mantap, mantap, Kang. Ini mau nanya sedikit nih, Kang ya. Kan aku Ya. baca artikelnya, wah ini cara pengemasannya menarik ya dari artikelnya. Karena kalau saya orang Bandung, Saung Angklung Ujo mah udah hafal gitu ya. Tapi kalau Ya. baca tulisan Kang Maman ini, aduh enak nih dibacanya runtut. Nah ini dari penulisan sendiri gimana nih, Kang? Supaya menghasilkan sesuatu yang enak buat dibaca dan tersusun. Wah, luar biasa. Ini sebuah tantangan sih ya untuk membuat sebuah tulisan. Saya pribadi ketika mendengar apa
ketika membaca apa namanya pengumuman ada lomba karya tulis. Kalau ada karya tulis ilmiahnya saya masih bisa, tapi untuk karya tulis seperti halnya yang apa yang karya tulis yang lain atau yang seperti fiksi memang saya agak kurang. Tapi ketika karya ilmiah memang sangat menarik menurut saya pribadi. Memang saya pribadi memang sangat sangat suka dan orangnya cukup sistematis gitu. Jadi merunut, lihat apa dulu dan sebagainya. Kemudian apa ya, apa saja yang penting di sana, apa saja yang menjadi sorotan gitu kan. Dimasukkan dulu ke dalam apa latar belakang atau pendahuluan gitu kan. Hal yang unik seperti itu di zaman sekarang atau mungkin berawal dari Google Doodle saja lah. Oh, ada siapa ini orang yang memang kita tahu, kemudian dimunculkan di bab satu, baru kemudian di bukunya kita mulai kulik-kulik apa saja yang menjadi kelebihan, kemudian latar belakang dia dalam pendidikan sebagaimana, kemudian eh, kenapa sih dia bisa jadi sepopuler itu, gitu kan. Kemudian diakhiri dengan apa sih yang bisa kita pelajari, karena memang latar belakang saya sebagai seorang guru yang masih banyak belajar, kami terus mencari-cari apa sih nilai keteladanan dari seorang pahlawan. Jadi akhirnya muncullah apa namanya apa, pola pikir yang ditulis dalam tulisan sederhana tersebut yang pada intinya tidak hanya sebuah struktur saja, tapi ada sebuah pesan yang bisa diambil seperti itu. Mantap, siap. Hatur nuhun, Kang Maman. Ya, sama-sama. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita ke penulis berikutnya dulu ya, teman-teman ya. Siap. Ada Kak, oke, Kak Adipatra Kenaro dulu, mungkin boleh, silakan Kak Adipatra. Sekalian perkenalan dulu ya Kak ya, buat aktivitasnya dan lain-lain. Banyak kedengeran. Siap, kedengeran Kak. Oke, sebelumnya perkenalan teman-teman semua, saya Dipatra Kenarwi Wicaksana. Saya sebenarnya mungkin bisa dibilang agak secara background agak berbeda jauh seperti apa ya, berbanding terbalik lah sama teman-teman yang mungkin terpilih menjadi penulis terfavorit atau penulis terbaik, karena background saya sebenarnya kesehatan masyarakat. Jadi saya mungkin kalau untuk perkenalan awal, saya bekerja di surveyor teman-teman sebagai pencari data terkait kebijakan lingkungan. Nah, mungkin langsung juga masuk kali ya Kak Tiwi ke bagian penulisan. Jadi kenapa sih hari ini saya coba ambil tema atau pembahasan yang memang fokusnya pada terkait sejarah, karena pertama-tama itu mohon izin sebentar saya. Jadi saya memang awalnya itu melihat dari temanya dulu kan, tema-tema yang apa dilombakan itu kan kurang lebih ada kisah inspiratif, terus juga ada peristiwa sejarah, kalau ada warisan budaya, terus juga ada refleksi sejarah. Cuma memang saya coba menggali lagi yang sekiranya memang eh, apa sih yang memang jadi hal yang unik dan menarik dan bisa jadi jarang dibahas. Mohon maaf ya Kak Tiwi agak dan teman-teman kalau misalkan kurang proper, karena memang di sini agak kurang berisik, jadinya mohon maaf sekali lagi. Nah, kembali lagi, makanya saya coba ambil tema yang sekiranya jarang diambil orang-orang, yaitu terkait perjuangan lokal yang jarang diketahui. Nah, karena kebetulan saya juga ada pengalaman di bulan Januari tahun lalu, yaitu saya coba ada perjalanan ke daerah Maluku, lebih tepatnya ke Maluku Barat Daya, yang mana memang di sana bisa dibilang jauh dari kata modern ya teman-teman. Jadi di sana itu kalau mungkin teman-teman tahu, eh, untuk akses internet, akses segala macam itu jarang jarang banget, dan bahkan ya hanya 6 jam 6 secara listrik itu aktif cuma 6 jam sekali. Tapi saya mendapatkan cerita yang cukup unik, salah satunya cerita terkait perjuangan masyarakat Maluku Barat Daya dalam mengusir penjajah, terkhusus penjajahan Jepang yang dimulai itu kurang lebih sekitar tahun 1942 sampai 1944. Nah,
saya coba riset-riset gitu, riset panjang terkait apakah ini tuh sudah pernah dibahas belum di internet ataupun di media. Nah, ternyata saya menemukan suatu hal yang unik, bahwasanya ternyata perjuangan masyarakat Maluku untuk mengusir penjajahan Jepang ini cukup jarang untuk Nomor antrian 105. cukup jarang dibahas, terutama dari segi Maluku Barat Daya sendiri. Padahal mereka punya sisi perjuangan-perjuangan yang unik. Nah, makanya saya coba ambil terkait judul saya itu terkait perjuangan masyarakat Empelawas dalam perjuangan mengusir penjajahan Jepang di tahun 1944. Jadi dari artikel tersebut saya coba apa namanya? Saya pecah jadi 3 outline. Yang pertama memang saya coba bahas dulu terkait sejarah awalnya. Jadi supaya nantinya teman-teman yang ingin membaca atau ingin tahu, jadi mereka tahu tahu dulu terlebih terlebih kisah awalnya, bahwasanya bagaimana sih Jepang itu mulai menduduki Maluku pada tahun 1942. Makanya di dalam cerita tersebut saya coba jelaskan dari awal bahwasanya ini loh kenapa Jepang itu menduduki Maluku, bagaimana strategi-strategi yang dia lakukan, salah satunya ya strategi pecah belah tersebut. Nah, yang jadi unik juga mungkin dari segi artikel saya adalah selain saya memang wawancara secara langsung kepada masyarakat, terutama pada kepala adatnya langsung, saya juga kebetulan dapat bukunya juga, buku yang memang menjelaskan sejarah secara lengkap terkait perjuangan masyarakat Maluku Barat Daya terkhususnya di Emplawas. Jadi ini satu-satunya buku mungkin yang diterbitkan oleh namanya Mezak Wakim. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang jadi nilai plus dalam tulisan saya. Nah, lanjut lagi mungkin di outline kedua, saya coba mulai membahas nih inti permasalahannya apa sih. Nah, dalam artikel saya coba kulik bahwasanya ternyata kenapa sih memang Jepang itu pengen banget menduduki Maluku Barat Daya, karena memang ternyata itu sebagai strategi khusus dia untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, terutama Perang Pasifik nanti. Maka dari itu Jepang sangat berambisi sekali untuk coba sebisa mungkin menduduki wilayah tersebut. Nah, dengan cara-caranya tadi salah satunya ya kerja paksa, Romusa yang memang yang udah biasa teman-teman dengar lah. Dan itu tapi dengan sedikit bumbu-bumbu yang memang agak lebih kejam bisa dibilang. Kenapa? Karena dalam ceritanya bahwasanya di artikel saya ini Nomor antrian 150. Jepang itu coba membantai masyarakat Emplawas yang memang terkenal semangat untuk berjuangnya. Jadi di dalam cerita tersebut Jepang itu membantai sekitar 700 orang, 700 lebih lah masyarakat Emplawas. Karena apa? Karena memang masyarakat Emplawas ini adalah satu-satunya kecamatan atau satu-satunya desa yang memang menggencarkan perlawanan terhadap Jepang. Jadi jadi Emplawas ini masuk ke dalam Pulau Babar, teman-teman, lebih tepatnya Kecamatan Babar Timur. Jadi di Pulau Babar ini pulau besar sebenarnya, tapi memang yang paling sangat-sangat berjuang adalah masyarakat Emplawas. Maka dari itu Jepang sangat benar-benar bahasanya geram mungkin ya sama masyarakat Emplawas. Maka dari itu dibantailah sekitar 700 orang dan hanya menyisihkan sekitar 10 orang atau yang ya hanya sedikit lah kurang lebihnya. Dan pembantaian itu dilakukan di tanggal 5 Oktober 1944 pada pagi hari di Kali Tiwi yang memang pada akhirnya kali tersebut yang awalnya mungkin bisa dibilang jernih juga ya airnya hingga berubah menjadi warna merah darah. Kurang lebih sih isi dari artikelnya kayak gitu Kak Tiwi. Jadi dan teman-teman jadi saya di sini sih coba ingin menjelaskan atau memberikan apa ya bahasanya semangat ke teman-teman bahwasanya ternyata masih banyak loh sejarah-sejarah yang memang belum bisa diungkapkan oleh negara, bahkan juga dari segi perjuangan-perjuangannya. Maka dari itu saya coba
ambil tema ini, judul ini tujuannya untuk memberikan motivasi ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa mengulik lagi nih, ternyata sejarah di Indonesia tuh ada yang unik juga loh, ada yang perjuangan ini juga loh, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini juga dari Kak Adi Patra sempat wawancara juga ya Kak buat Iya, benar. ini seperti apa sih Kak? Wawancara secara langsung. Itu buat wawancaranya gimana sih Kak sampai bisa menemukan wah ini datanya valid nih ya, kejadiannya terjadi nih. Gimana Kak? Maaf. Buat proses wawancara ke penduduknya gitu Kak, seperti apa sih Kak? Supaya biar data. Jadi waktu saya hadir di Desa Empelawas itu, saya memang sempat janjian sama salah satu kepala desanya. Kebetulan kepala desanya itu juga merangkap menjadi kepala atau ketua adat lah. Kalau mungkin di bahasa Maluku atau bahasa lokalnya kepala SOA. Jadi saya coba ajak beliau koordinasi, terus juga buat janji. Akhirnya kita bertemu di Desa Empelawas itu secara langsung. Pertama memang saya coba siapkan ada kuesioner sendiri sih. Jadi kuesioner dan juga pertanyaan in-depth. Jadi memang saya wawancara mendalam juga ke beliau, dan juga beliau pun juga memberikan akses kepada salah satu ketua adat yang memang di apa ya, secara cerita itu temurunkan sama leluhur. Jadi saya mendapatkan informasinya, bahasanya kalau sekarang informasi A1 kali ya. Jadi secara nggak langsung dapat akses ke sana gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih Kak Tiwi. Oke, siap. Terima kasih Kak Adi Patra ya untuk pemaparan. Ini memang luar biasa ya, sejarah yang jarang orang tahu. Saya juga baca baru tahu nih dari artikelnya Kak Adi Patra. Oke, kita ke penulis berikutnya dulu. Ada Pak Toto Waryanta. Apakah ada di room Zoom? Tadi sempat hadir, tapi sempat terlempar juga dari Zoom. Apakah ada? Coba ya, kita cek dulu. Oh ya, ada ya, Pak Toto ya. Pak Toto Waryanta, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat Apakah malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Suaranya gimana, Mbak? Aman, Pak. Terdengar, Bapak. Siap. Baik, Mbak. Mohon Boleh. maaf Mhm. mohon maaf, Mbak, sebelumnya ini kondisi lagi di stasiun, lagi nganter anak mau ke Jogja, udah mau masuk kuliah lagi. Jadi dalam perjalanan ini tadi, jadi maaf agak telat dan suaranya juga kurang begitu bagus gitu. Jadi gini, Mbak, untuk pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sedikit berbagi cerita lah. Di sini kita bukan untuk membeli pelajaran atau apa, tapi cenderung untuk berbagi lah pengalaman yang mungkin dari pengalaman-pengalaman kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar wawasan, bertukar pengalaman. Ini sangat penting untuk kita semua juga gitu. Jadi di sini bukan karena yang terpilih itu pasti yang terbaik, itu tidak lah gitu. Ini untung-untungan aja lah menurut saya. Kebetulan ini kayaknya termasuk langka, jarang diangkat, sehingga ini kok kayaknya pas untuk kita tampilkan dalam forum gitu. Saya yakin kok ke teman-teman yang lain banyak yang lebih bagus, cuma kesempatan aja yang belum ada gitu. Mungkin insya Allah di lain waktu dengan pengalaman ini teman-teman bisa untuk mengganti kita gitu. Mereka berkirim karya, nanti akan lolos lagi berdasarkan dari ternyata masing-masing punya ini kok, kelebihan si A itu seperti ini, si B seperti ini, kekurangan seperti ini. Akhirnya mereka dapat meramu dan mereka pun bisa belajar jauh lebih baik daripada kita yang untuk pertama kali ini mungkin lolos dalam seleksi gitu. Mungkin itu pesannya. Terus sebelumnya kami perkenalan Mbak ya, tapi nama di pena, kebetulan kami alhamdulillah pernah menerbitkan sekitar 10 buku, udah masuk di Perpusnas juga. Salah satunya
perpus tentang bukunya itu berkaitan dengan kenapa Jogja itu ada orang yang punya rumah itu agak susah gitu. Jadi orang desa susah di rumah itu salah satu cerita yang berasal dari latar belakang di Jogja. Itu susahnya orang Jogja itu untuk mempunyai rumah. Kenapa ini waktu itu kami bisa lolos menjadi buku dan diterbitkan di Perpusnas? Kebetulan karena memang itu agak unik ya, karena latar belakang kami dari Badan Pertanahan Agraria BPN. Kebetulan kantor kami kalau teman-teman main ke Jakarta, ke Monas, ke HI, silahkan mampir, tepatnya di belakang Gedung Sarina di lantai 2. Nah di situ kantor kami dan kami walaupun pertanahan kami lebih cenderung ke pendekatan masyarakat. Orang kan stigmanya pertanahan itu kan dengan sertifikasi tanah, mengeluarkan sertifikat, sengketa tanah. Kami bukan. Kebetulan kami berkaitan dengan penguasaan tanahnya seperti apa, penggunaan tanah seperti apa. Terus lebih cenderung ke pembangunan masyarakat yang termarginalisasi. Nah, jadi kenapa kami tertarik dengan penulisan sejarah? Karena kami memang bergoleknya seperti itu. Kita pendekatan ke masyarakat seperti gimana sih penataan kawasan kumuh misalnya seperti itu. Kita harus pendekatan kepada masyarakat menolak. Kita gimana supaya mereka itu ayo tanahnya itu kita sertifikatkan, kita tata. Terus respon mereka seperti apa? Hal-hal seperti itu yang kita coba elaborasi sehingga menjadi tulisan yang muncul di forum diskusi ini, Mbak. Terus berkaitan dengan kenapa kami mengambil tentang Buk Renteng dan Selokan Van der Weyck. Ini mempunyai latar belakang sebenarnya yang panjang, tapi sayangnya tulisan-tulisan berkaitan dengan Van der Weyck itu nggak ada gitu. Sangat susah, masih sedikit sekali. Makanya kita mencoba untuk mengelaborasi ya supaya ini bisa gimana sih keangkat, mudah-mudahan dengan adanya forum seperti ini membuka wawasan, ini ternyata ada hal yang bagus kok. Sebenarnya apa sih kelebihan Van der Weyck itu? Sebenarnya gini, kalau di Jogja itu dari abad 17 lah, abad 17 itu kan di Jogja itu ada 2 tempat yang terkenal namanya Selokan Mataram dengan Selokan Van der Weyck. Kalau Selokan Mataram ini sendiri ini sangat berkaitan dengan keinginan waktu itu Raja Keraton Jogja itu pengen menghubungkan antara Kali Tode sampai dengan Progo. Itu jaraknya itu hampir 50 kilo ada itu, membelah dari ujung barat sampai ke ujung timur di Jogja. Sementara kalau Selokan Van der Weyck ini di sebelah baratnya. Jadi kenapa ini 2 selokan ini ada? Karena Joyoboyo dulu pernah menulis, seandainya kalau kerajaan Mataram ini ingin berjaya, harus bisa menghubungkan 2 sungai, yaitu Sungai Tode dengan Sungai Progo. Makanya dibuatlah sungai-sungai itu, tapi bukan dengan teknologi modern. Mereka itu sebenarnya membuat sungai itu untuk pertahanan. Jadi tahap berapa lubang, berapa meter, berapa lubang, jadi sampai puluhan tahun baru menjadi sungai. Di antara Sungai Selokan Mataram dengan Progo ini, ujung Progo ini sebenarnya di Kabupaten Magelang. Di antara Sungai Progo ini, di Sleman bagian barat, itulah dibikin oleh Van der Weyck, yaitu tahun 1800 sampai 1900-an itu dibuat selokan yang tujuannya itu untuk mengairin perkebunan tebu. Karena kala itu ada 13, di Jogja itu ada 13 perusahaan pabrik tebu yang didirikan oleh VOC. Jadi untuk mengairin ini, maka dibuatlah selokan itu hampir sepanjang 20 km, itu bisa mengairi hampir 20.000 hektar.
Jadi sangat luas itu. Sampai sekarang kalau dulu difungsikan untuk mengairi tebu, tapi kalau sekarang untuk mengairi sawah-sawah. Sawah yang sekarang digunakan untuk menanam padi. Makanya di daerah sepanjang selokan Panderweg ini disebut lumbung padinya di Jogja. Karena hampir setahun itu ditanamin padi terus. Kalau daerah lain di Jogja, di Jawa Tengah itu kekeringan, di sini surplus gitu. Begitu surplusnya daerah itu, sampai-sampai sungainya itu bisa dibikin pembangkit listrik hidromikro. Itu pun yang dilakukan oleh UGM. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Bisa memberi arus listrik untuk 10 rumah yang kebetulan untuk orang yang tidak mampu. Dan juga dimanfaatkan oleh kantor kelurahan. Inilah salah satu kelebihan dari selokan Panderweg itu. Nah, terus ada lagi yang di sepanjang selokan Panderweg itu yang kami jadikan judul itu ada Buk Renteng. Sebenarnya apa sih Buk Renteng itu? Inilah yang sangat unik. Buk Renteng itu yaitu sungai itu berada di atas jalan. Di jalan, sampingnya itu ada sungai yang dibuat tembok hampir sekitar 3-4 meter. Itu ada di situ. Gitu. Dan ini anehnya lagi, ini secara teknologi, ini orang terkagum-kagum. Karena justru Panderweg ini waktu membuat itu udah pakai teknologi gravitasi, tapi gravitasi yang alam. Bukan gravitasi mekanis kayak sekarang. Dan itu sungai itu panjangnya hampir aja 500 meter. Dan di bawah sungai itu bisa dilalui jalan juga. Di bawah jalan ada yang namanya Kali Putih yang menghubungkan Toba juga. Dan kiri kanannya itu benar-benar indah banget. Karena apa? Di kiri kanan itu banyak tanaman-tanaman padi yang subur. Kalau kita menghadap ke utara, itu ketemulah pemandangan yang indah yang namanya Gunung Merapi. Kalau ke barat, itu ketemu pemandangan yang sangat indah, namanya Perbukitan Menoreh. Yang sekarang kalau teman-teman ke Jogja itu ada bandara JIA yang baru itu di kawasan Gunung Menoreh itu. Jadi makanya tahun 2023 kemarin itu sama teman-teman di kampung kami, kebetulan itu berada di kampung kami kecil dan besar di situ. Sampai tiap pagi dulu, tiap puasa itu ramailah main ke situ, ke Buk Renteng itu. Nah, kemarin 2023 itu diadakan festival Panderweg namanya. Nah, festival itu ternyata apa? Dia tujuannya itu untuk merefresh kembali, reaktualisasi dari fungsi selokan Panderweg gitu. Makanya lah diangkat di situ. Yang pertama itu Tangisan Smile. Itu menceritakan tentang kehidupan kampung Tangisan, itu berada di Tangisan, tentang kehidupan petani di situ. Di mana sih istilah Jawa itu menguri-uri tentang fungsi selokan itu. Yang kedua tahun 2024 kemarin itu ada festival yang baru kedua ini itu mengambil tema Rice for All. Jadi benar-benar membahas fungsi selokan ini untuk menghasilkan padi. Dia itu jadi di situ acaranya kenapa diambil Rice for All, beras untuk semuanya, karena dia pengen mengingatkan orang itu kan tahunya makan itu nasi udah di depan kita, tapi nggak mau menoleh ke belakang gimana sih proyek ini dilakukan, gimana sih kebutuhan airnya, gimana sih petaninya susah. Akhirnya lah di situ diadakan semacam festival itu ada yang namanya Ngobras, khusus dialog tentang ngobrol masalah beras itu. Yang kedua ada itu festival budaya-budaya adat yang ada di situ, terus penjualan makanan-makanan khas daerah, terus kerajinan-kerajinan daerah yang di situ seperti gula, wayang kulit, kerajinan anyaman bambu itu kan khas di Jogja banyak, dijualah di situ gitu. Dan kebetulan justru ini yang kedua ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai the best festival, mengalahkan dari 7 festival yang ada di Jogja yang udah puluhan tahun dilakukan.
Itulah yang akhirnya uh, menimbulkan semacam di Jawa itu greget, semangat untuk mengadakan itu. Dan itu kalau kita lihat ke depannya itu sangat bagus. Kenapa kami katakan bagus? Karena sekarang di Jogja itu lagi dibangun tol antara Solo ke Jogja, Jogja ke Semarang, sama dari Jogja ke bandara nanti sampai ke Semarang. Ini itu posisi tol Jogja dengan apa yang menuju Semarang itu dari exit tol itu cuma sekitar 1 kilo. Jadi benar-benar kalau itu nanti ke depannya kita kemas untuk pengembangan pariwisata, itu benar-benar apa sangat potensial gitu. Yang kedua, ini kan di Jawa Tengah ada yang proyek super premium yang Borobudur itu kan di situ ada 7 kilo dari Borobudur itu ada yang namanya Borobudur Highland. Itu letaknya nggak jauh juga dari situ gitu. Nanti kalau itu objek wisata yang super prioritas melalui jalan tol, dan kebetulan di samping tol itu yang ini rencana udah DED-nya udah jadi persis di jalan samping selokan Buk Renteng itu sepanjang Van der Wijk itu akan dibikin outer ring road untuk di Jogja. Jadi makanya ke depannya ini sangat benar-benar akan bagus gitu. Apalagi sekarang ada program dari Pak Prabowo yang menginginkan bahwa setiap desa itu mempunyai satu tujuan wisata, dan ini yang diangkat oleh teman-teman di daerah kami. Makanya kenapa ini kami angkat? Karena kedepannya kami melihat ini sangat bagus, tapi untuk penelitian sebelumnya itu masih sangat minim. Mungkin itu saja untuk memancing kita diskusi. Kalau ada yang dipertanyakan, nanti kita dalam diskusi, Mbak. Siap, Mungkin terima itu. kasih Bapak. Ya, ini juga informasi baru ya buat yang tidak tinggal di Jogja ya Pak, baru tahu ya terkait tadi sejarah Benteng Van der Wijk, terus Buk Renteng dan lain-lain. Siap, nanti kita akan tanya lebih lanjut, tapi ini teman-teman barangkali ada yang mau bertanya dari 4 penulis yang tadi sudah memaparkan hasil tulisannya, boleh banget ya. Mau by chat bisa atau mau raise hand juga boleh. Ini sudah ada pesan dari Kasiska ya, kita bacakan dulu. Ini salam kenal Pak Toto, menarik angle tulisan yang Bapak angkat. Kaitannya dengan pertahanan, izin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena pertanahan ya, maksudnya ya, pertanahan yang belakangan ramai khususnya di pesisir Tangerang dan penggusuran perumahan di Bekasi. Padahal SHM apa nih kayak? Ya, padahal itu seperti itu Pak. Bagaimana Pak nih terkait penggusuran Pak? Terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih ke Masnya yang bertanya. Kebetulan tadi pagi kita juga baru diskusi dengan teman-teman di Gajah Mada, kebetulan di jurusan agraria. Ini tadi membahas tentang fenomena yang lagi viral. Kebetulan juga kami waktu itu sebelum ini tahun 2012 sampai 2013, kebetulan kami ngurusi pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan. Termasuk peraturan Menteri Agraria 17 tahun 2016, kebetulan kami yang memproses Mbak, kami yang mengawal, kan kami yang menyampaikan ide juga. Jadi sebenarnya ide ini udah lama ya Mbak, karena tugas kami perlu sampaikan kepada teman-teman juga, tugas BPN itu salah satunya harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini kewajiban dari kami. Seandainya kewajiban ini tidak dilaksanakan, kami berarti AB. Kami enggak hadir dalam apa yang dihadapi oleh masyarakat. Terus gimana berkaitan dengan masalah pesisir ini? Sebenarnya dalam peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2016 itu sudah dijelaskan bahwa untuk daerah pesisir itu boleh diberikan hak atas tanah selama bangunannya itu berada
di tanah. Berada di tanah itu gimana? Bisa benar-benar di pesisirnya, bisa juga yang di kolom air, tapi bangunannya menancap di dalam tanah. Kan nggak ada bangunan yang di atas tapi nggak ada pemancarnya terus terbang kemana-mana. Nggak ada bangunan yang di pantai itu seperti itu gitu loh. Untuk seperti ini gimana gitu. Ini kan jadi persoalan. Kewajiban BPN memberi sertifikat, tapi kalau itu nggak dikasih, kita termasuk AB, mengabaikan kewajiban kita. Akhirnya kita melakukan diskusi panjang lah dengan beberapa pakar dari berbagai kampus itu untuk merumuskan kebijakan aturan sebenarnya pemberian hak atas tanah di perairan itu gimana? Karena memang ada latar belakang yang panjang ya. Misalnya kalau kita lihat saudara-saudara kita di Suku Bajo, di Kepri, di Ambon, di Jayapura. Kebetulan kami waktu itu survei semua itu, termasuk di Balikpapan, Manado, kita datangin semua. Itu orang udah turun temurun, bahkan ada yang ratusan tahun itu udah berada di pantai. Dia mendiami daerah itu. Terus apakah mereka akan dibiarkan? Sementara orang yang di darat boleh mendapatkan sertifikat. Akhirnya dari para ahli menyatakan, undang-undangnya menyatakan setiap tanah, baik itu yang ada di bawah air, seperti yang disampaikan oleh Pak Node Hasan dan Bu Maria dari UGM, itu rejimnya dari BPN untuk memberikan hak. Tapi untuk memberikan hak itu kan ada undang-undang dari KKP bahwa mereka boleh mendapat hak, tapi harus ada izin, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Misalnya yang boleh itu cuma untuk masyarakat yang udah ada di situ. Bangunannya juga harus ini ke tanah, menancap ke tanah. Kalau tidak ada menancap ke tanah nggak boleh. Dan waktu memberikan sertifikat bukan utuh seperti itu. Cuma bangunannya tancapannya itu 4 kaki ya selebar 4 kaki aja sama pelantarnya. Bukan satu pantai itu enggak. Terus yang kedua, untuk gimana untuk yang perusahaan-perusahaan besar misalnya gitu. Perusahaan dibagi dulu. Oke lah perusahaan misalnya untuk rumah makan. Rumah makan yang udah berdiri. Mereka boleh dikasih yang berjangka misalnya HGB gitu ya. HGB sekian tahun gitu. Tapi untuk yang lain, misalnya untuk pembangunan, pengurukan dan lain-lain, itu ada peraturan lain lagi yang harus dipenuhi. Misalnya harus diuruk dulu, direklamasi, sesuai tata ruang, perizinan dilengkapi dan lain-lain harus dipenuhi. Gitu. Kan untuk yang sementara ini kan agak aneh ya. Makanya kemarin tadi dalam diskusi kami tadi pagi itu kita benar-benar objektif ya melihatnya. Jadi kita dudukkan lagi ke peraturan yang ada itu seperti apa, kejadian seperti apa. Karena kalau kita melihatnya nggak utuh, itu akan bias juga. Kenapa? Semua itu sebenarnya di undang-undang pertanahan itu sudah lengkap gitu loh. Cuma yang jadi masalah sekarang, kadang-kadang peraturan itu tidak bisa berjalan karena banyak faktor gitu. Peraturan kan cuma salah satu tool, suatu alat. Yang ini seharusnya kalau menurut ahli hukum kan harus dikedepankan. Tapi dalam waktu belakangan ini justru kebalik gitu. Banyak peraturan-peraturan yang ini akhirnya lah timbul berbagai permasalahan gitu. Dan itu banyak sangat kompleks gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kayak di Bekasi gitu ya. Di Bekasi kebetulan kami enggak mengikutin banyak karena kami enggak fokus ke situ, tapi kebetulan yang kami kuasai di bidang kami yaitu yang pesisir. Tapi untuk yang kasus Bekasi kami enggak bisa membeli komentar banyak karena memang bukan bidang kami gitu. Mungkin itu Mbak yang bisa kami jelaskan. Begitu ya, Kak Siska, sudah terjawab, Kak Siska? Aman ya? Oke. Buat teman-teman yang lain yang mau nanya juga boleh banget, nanti bisa raise hand aja ya, bisa by chat juga. Nggak apa-apa, ini banyak tema mungkin ya, tapi
Gak apa nanti bisa nanyain gak harus terkait tema, tapi juga mungkin dari penulisan gitu. Terus juga bagaimana menghasilkan sebuah karya gitu ya. Bisa bervariasi. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang nanya juga ya, aku mau nanya dulu ke penulis, mungkin dari Kak Nicholas dulu ya. Ini Kak Nicholas kan tadi sempat bahas yang soal ini ya, kritik terhadap yang saat ini arus media dan informasi ini kayaknya sepertinya berpihak pada salah satu gitu dan tidak komprehensif. Nah, ini kalau dari kakak, bagaimana sih menuangkan sebuah ide yang tadi mungkin agak membentur atau kontroversial juga ya? Seperti itu. Bagaimana kita supaya memiliki keberanian untuk menulis sesuatu yang memang sepertinya akan menimbulkan yang tidak selalu positif gitu, Kak. Kaniko. Mungkin gini ya, kalau menulis sesuatu yang menurut pandangan umum itu berbeda, atau kita menulis yang berbeda dengan arus umum, itu pasti sedikit banyak akan menghasilkan kritikan. Terlebih yang paling parah itu menghasilkan protes. Yang paling pertama yang harus kita miliki itu untuk menulis yang berbeda dengan arus pengetahuan umum itu adalah keberanian tentunya, dan niat. Karena tentu apa yang kita sampaikan yang berbeda dengan arus ini tentu berguna juga dengan untuk masyarakat. Saya percaya bahwa pandangan-pandangan yang berbeda dengan arus utama dari masyarakat ini, misalnya kita memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, itu pasti tetap memberikan kontribusi juga pada masyarakat, termasuk seperti peristiwa 1985 ini, yang masih menimbulkan kontroversi. Menurut saya jika dituliskan secara komprehensif dan tidak menitik beratkan pada satu pihak, uh, dalam artian bisa mengakomodir berbagai pihak yang menjadi korban, menjadi pelaku di tahun tersebut, tentu bisa memberi pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat. Ketika pengetahuan itu menjadi lebih terbuka, kita tentu masyarakat bisa menjadi lebih kritis, lebih terlatih untuk menjadi lebih siap menghadapi masa depan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, mencegah peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di masa lampau itu sehingga tidak terjadi berulang. Mungkin begitu Mbak dari saya. Penulisan yang berbeda dari yang pertama itu, yang paling pertama itu diperlukan adalah keberanian. Karena menurut salah satu dosen saya, dia mengatakan bahwa tulisan sejarah itu pasti akan melahirkan kontroversi. Jika tidak melahirkan kontroversi, maka belum bisa disebut tulisan sejarah. Mungkin begitu kasarnya, Mbak. Siap, Kak. Mantap ya. Jadi ini sepertinya pergerakannya juga kalau menurut kakak harus dari mana nih? Apakah dari media dulu, dari pemerintah, atau dari mana nih Kak untuk eh, membangun sebuah isu baru gitu ya? Kalau yang saya ajukan di dalam artikel saya kan rekonsiliasi ya, Mbak. Kalau dalam kasus ini, rekonsiliasi dalam hal ini berarti mendamaikan, atau memberi hak-hak yang selama ini tidak didapatkan oleh korban, dan juga memberikan hak juga walaupun pihak lain itu sebagai pelaku untuk memberikan keterangan pada publik sebenarnya apa yang terjadi. Jadi di sini yang perlukan menurut saya itu adalah, ya pasti media itu diperlukan dan berusaha untuk bersifat independen, netral begitu, dan pasti harus mengedepankan fakta itu untuk media. Untuk pihak-pihak lain yang menurut saya paling besar perlu untuk rekonsiliasi ini, terutama adalah pihak yang terlibat, yang dia bisa yang melakukan memberikan akomodasi itu, ya bisa saja pemerintah atau lembaga. Di tahun 2000-an awal ada sebuah lembaga kepemudaan dari Nahdlatul Ulama itu mengakomodasi pertemuan antara pelaku dan korban di tahun 1965. Jadi menurut saya ini sebuah gerakan yang rekonsiliasi yang hebat begitu, karena bagaimana sebuah organisasi di tahun 1965 itu, yakni Nahdlatul Ulama, yang dituduh juga terlibat dalam pembersihan PKI, itu justru mau mengakui kesalahannya dan siap
untuk mengakomodasi pertemuan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah keterbukaan semua pihak gitu Pak, untuk siap mengakui. Mhm. Siap ya. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Siska. Salam kenal, Mas Nikolas. Izin bertanya, bagaimana pendapat Mas Nikolas terkait fenomena kekerasan HAM masa lalu dan rezim yang berkuasa saat ini, sekarang ya? Mungkinkah rekonsiliasi bisa terwujud melihat situasi politik saat ini, Kak? Baik, terima kasih untuk Mbak Siska yang telah bertanya pada saya. Pertanyaan pertama itu bagaimana pendapat saya terkait fenomena kekerasan HAM masa lalu dan rezim yang berkuasa sekarang. Eh, Pasti kita sudah tahu beberapa kasus HAM besar yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi itu sebanyak 12 kasus HAM berat. Kemudian terjadi lagi kasus HAM di proyek strategis nasional dan sebagainya. Ini tentu menjadi atensi kita bersama untuk lebih peduli lagi karena kasus HAM belum selesai hingga hari ini, justru bertambah mungkin. Itu yang pertama. Pendapat saya mengapa fenomena ini bisa terus berlanjut karena itu tadi, berdirinya rezim Orde Baru ini berakhir karena pertumpahan darah di tahun 1965, sehingga ada keterbiasaan rezim politik di Indonesia itu wataknya pemaksaan, sehingga saat ingin melakukan pembangunan dengan dalih demikian harus melakukan kekerasan terlebih dahulu, pemaksaan kepada masyarakat berupa pengusiran, penggusuran, seperti yang terjadi di Rempang, di pengambilan hak-hak masyarakat. Tentu ini kan salah satu pelanggaran HAM. Jadi ini tidak terlepas dari masa-masa otoriter di zaman Orde Baru, di mana pada masa 32 tahun ini tentu gejolak-gejolak politik ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang represif. Kemudian setelah runtuhnya Orde Baru justru tidak selesai, malah diadopsi, mungkin demikian bahasanya, diadopsi oleh pemerintahan di masa reformasi karena tidak mampu mempelajari apa yang terjadi di masa lampau untuk diperbaiki, justru malah mengikuti gerak di rezim Orde Baru itu, bagaimana mereka melakukan uh, pengusiran masyarakat, penggusuran dan sebagainya, sepertinya tidak memberikan akomodasi atau ruang untuk masyarakat bersuara terlebih dahulu. Sehingga menurut saya yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu adalah, kembali lagi, adalah berdamai dengan masa lalu. Jadi kita harus berrekonsiliasi lagi terlebih dahulu, melihat, meninjau apa yang terjadi di masa lampau untuk kepentingan masa kini. Karena jika tidak, akan terus begini. Kita terbiasa, pemerintah kita terbiasa untuk represif karena bagi mereka ya selama kebebasan berpendapat itu terjamin, demokrasi sudah berjalan. Padahal tidak demikian. Hak-hak masyarakat harus terpenuhi, berbagai aspek dan faktor lainnya harus terpenuhi dalam demokrasi. Ada hal demikian. Untuk pertanyaan kedua, rekonsiliasi terwujud dalam situasi politik saat ini, jika ditanya dalam rezim masa ini, ya saya masih pesimis. Tapi untuk di masa yang mendatang, saya optimis bisa, pasti bisa, karena kita berkaca seperti yang terjadi di Argentina, perlu waktu puluhan tahun bagi pejuang-pejuang HAM mereka agar pemerintahnya mau mengakui kesalahan-kesalahan rezim politik masa lampau mereka. Jadi saya yakin bahwa kalau kita sama-sama terus menyuarakan, terus sama-sama mau bersuara demikian, uh, mungkin saja bahwa tidak di rezim saat ini, namun di rezim yang mendatang, uh, mereka mau mengakui kejadian-kejadian di masa lampau. Mungkin demikian jawaban saya. Bagaimana Mbak Siska? Aman, Kak Siska, untuk jawabannya sih. Oke. Teman-teman yang lain juga yang mau nanya boleh ya. Di sini ada Kak Tiles, Kak Anil, Kak Camim, Kak Jihan, Kak Naufal, Kak Sulistiani, Kak Aldi, Kak Ida, dan teman-teman yang lain boleh banget
menyampaikan pendapat, komentar, atau juga kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan. Oke, ini ada Kak Tilas Bayu. Silakan Kak Tilas. Kak, Oke, ya baik. Terima kasih Kak Tiwi. Sebelumnya terima kasih, maaf, sebelumnya selamat malam buat semuanya, para moderator, juga para pembicara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan nama saya Tilas Bayu ya. Mungkin saya menyebutkan identitas saya dari sebuah komunitas literasi. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih menjurus ke Kak Nicholas ya. Eh, Pertanyaan ini mungkin saya ajukan karena beberapa waktu lalu saya terlibat diskusi gitu dengan teman-teman yang suka dengan sejarah, terkhususnya sejarah PKI. Nah, yang dimana di sini ketika di pertengahan diskusi itu ada yang menyebutkan tentang Nasakom. Nah, pengertian Nasakom sendiri yang orang tersebut sebutkan itu mengartikan atau apa tuh namanya menjelaskan bahwa Nasakom itu ada artinya nasionalis, sosialis dan komunis gitu. Nah, padahal Nasakom sendiri itu artinya bukan itu, tapi nasionalis, agamis dan juga komunis gitu. Ya, saya bukan orang yang tertarik di bidang atau di saya bukan orang yang tertarik di bidang sejarah ataupun masa-masa kelam Indonesia gitu. Tapi hal tersebut cukup dikritisi saat diskusi tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana perspektif Kak Nicholas gitu terkait orang-orang yang mungkin apa tuh namanya kontra gitu atau kontra terhadap pemerintah, apalagi kontra terhadap pernyataan bahwa PKI itu adalah sebuah partai yang membawa paham yang agnostik gitu, paham yang agnostik ataupun membawa paham-paham tentang ateisme. Nah, padahal menurut teman-teman yang lain, PKI tersebut itu adalah partai yang membawa kesejahteraan gitu bagi masyarakat dengan tiga pilar utama itu yang tadi disebutkan, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis gitu. Nah, jadi menurut perspektif Kak Nicholas tuh bagaimana gitu terkait masyarakat ataupun orang-orang yang bimbang gitu, apakah harus pro terhadap pemerintah yang atau apakah harus pro terhadap pemerintah ataupun kontra gitu terhadap pemerintah dengan penilaian dari sejarah PKI yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Nah, mengingatkan tadi statementnya Kak Nicholas bahwa masyarakat itu harus menyatukan pikiran gitu, ataupun pikirannya harus seragam tentang sejarah PKI. Mungkin itu pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. ya, silakan Kak Nicholas. Ya, baik Mbak, langsung saya jawab. Terlebih dahulu, Mas Bayu ya, saya luruskan terlebih dahulu pernyataan saya yang Mas sebutkan di akhir. Maksud saya bukan masyarakat harus berpemikiran seragam, tapi masyarakat di zaman Orde Baru itu dipaksa berpemikiran seragam. Ya, pemikiran yang seragam ini ternyata membawa dampak yang buruk, karena tidak ada melahirkan pemikiran yang kritis dan berakibat pada pemerintahan bisa mengembangkan politik ambang batas, sehingga jalannya kehidupan berpolitik di Indonesia ini bisa diatur sedemikian rupa oleh pemerintah karena masyarakat memiliki pemikiran yang seragam. Mungkin itu yang bisa saya luruskan terkait pernyataan saya. Kemudian tadi Mas Bayu bertanya bagaimana pandangan saya tentang masyarakat yang masih memandang atau masyarakat yang memiliki pandangan umum terkait PKI, dalam artian adalah anti komunis, dengan menyebutkan komunis
sama dengan ateis dan sebagainya. Di sini saya ingin berbagi sedikit sumber bacaan saya, karya dari Budiawan, seorang sejarawan juga. Dia menuliskan buku berjudul mematahkan warisan wacana anti komunis Orde Baru. Mengapa bukunya dituliskan demikian? Karena ia ingin mematahkan wacana anti komunis yang dilahirkan oleh Orde Baru. Mengapa wacana anti komunis ini begitu kuat? Karena Orde Baru sukses membangun sebuah diorama, sebuah bangunan anti komunis yang itu kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat begitu ketakutan. Salahnya bagaimana? Salah satunya adalah menakut-nakuti masyarakat bahwa komunis ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Di sini dijelaskan oleh Budiawan bahwa PKI itu sendiri lahir dari pergerakan agama. Banyak tokoh-tokohnya itu yang justru merupakan sebelumnya adalah orang-orang Muslim yang berpemikiran progresif dan dan tertarik dengan pemikiran progresif, dalam hal ini adalah komunis. Jadi mereka mendirikan apa yang dikenal dengan Syarikat Islam Merah, yang kemudian beralih menjadi PKI di kemudian hari karena bergabung dengan organisasi milik Heng Snaplier. Jadi menjadi sebuah partai komunis Indonesia. Pandangan masyarakat umum tentunya memandang bahwa PKI ini ateis itu didorong oleh pembantaian Madiun. Ini peristiwa yang menurut saya menjadi sumber masalah karena terlalu tidak dikaji lebih dalam, namun justru dijadikan acuan untuk membenci PKI, demikian. Jadi masyarakat dipaksa memandang bahwa apa yang dilakukan oleh PKI di Madiun dalam hal ini adalah pembantaian kepada kaum ulama dan sebagainya. Itu merupakan tindakan mereka yang melegitimasi bahwa PKI itu adalah ateis. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam tubuh PKI itu sendiri ada banyak pemikiran-pemikiran, ada banyak kelompok, ada banyak kaum yang tergabung di dalam PKI. Memang terkait dosa-dosa PKI juga segudang, seperti menyebutkan 10 setan desa yang diantaranya ada kaum agamawan dan sebagainya, tentu tidak dapat kita tutup mata. Namun jika memandang PKI ini hanya sebagai musuh negara tunggal dan menjadi sumber masalah, ini justru menghilangkan hak-hak orang-orang yang berjuang untuk negara. Salah satu contohnya siapa? Pramudianan Satur, Tan Malaka dan sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa Pramudianan Satur ini mengkritisi kolonialisme dan pendudukan Jepang, namun karena keterlibatannya dalam lekra justru disingkirkan, sehingga Tan Malaka sendiri juga membantah bahwa dirinya bukan orang yang dekat dengan komunis. Dia memang berpemahaman komunis, namun dia tidak mengambil bagian dalam komunis dan justru menentang banyak pergerakan-pergerakan. Salah satunya adalah menentang pemberontakan PKI di Madiun. Jadi jika masyarakat memiliki pemandangan yang seragam bahwa PKI ini adalah musuh negara, PKI ini adalah teis, maka gerakan-gerakan progresif kita ke depan itu justru terancam menjadi dituduh bahwa kita terlibat dengan PKI dan sebagainya, dituduh menjadi simpatisan PKI. Mungkin saja jika ada penulis-penulis seperti saya yang mengangkat tahun 1965 ini, yang memandang dengan berbeda dengan arus utama, dituduh menjadi simpatisan PKI. Dan salah satu yang paling unik itu adalah Pak Hilmar Farid ya, yang dituduh di tahun 2015 kalau tidak salah, ia dituduh sebagai simpatisan PKI karena menulis berbagai tulisan-tulisan yang mengangkat pelanggaran HAM di tahun 1965. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana memandang masyarakat harus memilih yang mana, yaitu kembali lagi menjadi perspektif sejarah masing-masing. Ya, kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita sendiri kepada orang lain karena itu juga merupakan pelanggaran HAM.
karena setiap orang juga berhak untuk memiliki pandangannya sendiri. Tapi sebaik-baiknya pandangan tentu adalah pandangan yang berpegang pada fakta. Dan saat ini fakta yang bisa disampaikan adalah di tahun 1965 terjadi pembantaian besar-besaran. Berdasarkan data yang dilampirkan tentu walaupun disangkal oleh berbagai pihak tidak dapat menutupi fakta tersebut. Jadi menurut saya yang justru yang harus kita lakukan bukan lagi membahas siapa pelakunya, bagaimana PKI dan sebagainya, tapi rekonsiliasi dengan korban dan pelaku. Mungkin demikian. Bagaimana Mas Bayu? Bagaimana Mas, aman ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Nicholas. Mungkin boleh minta waktu sedikit buat namanya itu menanggapi pernyataan dari Mas Nicholas. Apakah boleh, moderator? Boleh. Ya, oke. Sebelumnya sekali lagi terima kasih Mas Nicholas atas pernyataannya atau jawabannya. Ya, mungkin saya setuju banget dengan pernyataan Mas Nicholas bahwa pandangan kita gitu terhadap sejarah apalagi PKI gitu itu tergantung perspektif kita atau pandangan kita, tapi pandangan yang baik itu memang harus berpegang teguh pada fakta. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya, kalau misalnya saya lihat-lihat itu masyarakat itu ada yang percaya bahwa pembantaian yang terjadi di Madiun itu bukan dosa PKI, melainkan adalah karena pada saat itu terjadi konflik internal di TNI seperti itu. Nah, apakah hal itu memang benar dan apakah karena hal itu juga PKI disebut sebagai musuh negara itu karena si pihak TNI ini mengkambing hitamkan PKI supaya PKI itu dipandang masyarakat sebagai pembawa pembawa ideologi atau pandangan yang buruk gitu, entah itu pandangan tentang bahwa PKI itu penganut ateisme ataupun orang-orang yang membawa masyarakat kepada paham yang agnostik gitu. Nah, mungkin gimana tuh menurut Mas Nicholas? Langsung saya jawab aja ya Mas Bayu. Menurut saya itu juga merupakan salah satu kajian atau pandangan dari peneliti. Salah satunya adalah namanya adalah John Rosa. Itu lahir dari penelitian dia yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di tahun 1965 itu adalah konflik internal angkatan darat dan justru tidak melibatkan PKI ya. Atau dalam hal ini PKI dikambing hitamkan untuk ambisi segelintir kelompok dalam tubuh militer. Menurut saya tentu kajian-kajian seperti ini masih mengambang bebas, bahkan kajian dari pemerintah sendiri masih mengambang bebas. Yang perlu kita lakukan sekarang ini tindakan konkret menyelesaikan bagaimana penyelesaian kasus yang masih menimbulkan duka begitu. Terkait siapa pelakunya, terkait bagaimana masyarakat harus memahami, apalagi bagaimana ada yang menyebutkan konflik internal, ada yang menyebutkan ini pelaku tunggalnya PKI, bahkan yang lebih ekstrim ada yang menyebutkan ini ulah Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Tentu ini ya kita hormati sebagai kajian-kajian yang berusaha menjawab apa yang terjadi di tahun 1965, walaupun kajian-kajian tersebut diputuskan sampai hari ini juga belum dapat dijawab siapa pelaku pastinya. Mengapa tidak terjawab? Ya karena ketidaksiapan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban maupun pelaku tidak siap untuk mengorek-ngorek luka yang telah berlalu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang sampai hari ini ya hanya bersuara, menyuarakan, terus berusaha mengingatkan apa yang telah terjadi. Terkait pandangan masyarakat, bagaimana nanti memandang dan memegang versi yang mana, ya itu kembali lagi menjadi hak masyarakat. Kalau dibilang itu konflik internal,
karena belum ada jawaban pasti ya bisa berpotensi benar, bisa berpotensi salah. Tidak bisa disalahkan secara langsung, tidak bisa dibenarkan. Mungkin demikian Mas Bayu. Oke, demikian ya Mas Bayu ya. Iya, ini mungkin ada kolom chat nih, Kak ya. Tadi tuh bertanya dari Kak Ida S. Sebentar. Mohon maaf Kak, dari Kak Ida Ayu Cahyani ya. Mohon maaf Kak, boleh referensi buku-buku tentang di luar sudut pandang warisan Orba yang menganggap PKI seburuk itu. Oh iya Mbak, boleh. Ini saya sampaikan beberapa judul buku ya. Salah satunya itu karya John Rosa yang saya sebutkan tadi, itu judulnya Dari Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Ini sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung di tahun 2009. Kemudian ada buku karya Romo Baskara Tuliswardaya dari Universitas Sanata Dharma. Judul bukunya itu sebentar ya Mbak. Judul bukunya itu Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65. Ini esai-esai sejarah kumpulan tulisan-tulisan pengakuan korban. Kemudian ada Suara di Balik Perahara, narasi tentang tragedi 65. Kalau Mbak Ida bergabung di dalam grup, nanti bisa saya kirimkan di grup WA beberapa referensi-referensi yang bacaan yang berbeda dengan pandangan umum, biar mempersingkat waktu Mbak. Iya, begitu ya Kak Ida ya. Udah gak kerasa juga udah mau jam 8:30. Tapi mungkin kita mau nanya sedikit lah ya closing statement atau juga teman-teman yang masih mau nanya kalau ada pertanyaan nggak apa-apa sih, masih boleh ya. Kita ke, oke makasih Kak Nicholas, kita ke Kang Maman. Mau nanya ke Kang Maman, ini kan tadi ngebahas terkait sejarah itu ya, dari Angklung Ujo ini gitu. Dan ternyata banyak hal yang menginspirasi. Kalau dari Kang Maman melihat sejauh ini generasi muda ya, apalagi kan Kang Maman juga seorang guru. Apakah saat ini banyak generasi muda yang terinspirasi dari sejarah? Atau sebetulnya masih banyak nih anak muda yang masih kurang aware dan bisa memaknai hal-hal yang positif dari masa lalu? Gimana nih Kang? Bentar, oke, terima kasih banyak. eh hmm, Mengenai masalah di sini mungkin bisa disebut fokus utamanya adalah kesadaran sejarah ya. Jadi kesadaran sejarah di anak-anak ini memang sangat menjadi sorotan lah dalam dunia pendidikan. Jadi memang guru memang jadi ujung tombak dalam dunia pendidikan, memiliki peranan yang sangat besar seperti itu ya. Tidak hanya sebagai apa pengajar saja, tapi dia memiliki peranan sebagai pendidik seperti itu. Jadi kita punya dua fungsi utama, pengajar dan pendidik. Kedua memang punya yang satu hanya menyalurkan wawasan saja, kemudian ilmu pengetahuan, tapi satu peranan lagi kita juga bisa menginternalisasikan keteladanan seperti itu. Memang guru menjadi contoh bagi siswa sebenarnya. Memang cukup berat menjadi tugas sebagai seorang guru dalam hal ini dalam sejarah. Memang ini tugas penting juga bagi seorang guru sejarah. Salah satunya apalagi dengan tantangan zaman yang begitu semakin berubah, ini menjadi tantangan berat juga bagi kami untuk menghadirkan sesuatu yang sifatnya abstrak ke dalam kelas, atau mungkin sebaliknya kita bisa jalan-jalan keluar kelas dengan outing kelas, file trip, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan seperti halnya study tour dan masih banyak lagi. Jadi kami sebagai guru sejarah memang sangat tertantang dengan berbagai banyaknya perubahan. Kemudian kita menciptakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan saja, tapi memiliki makna tersendiri seperti itu. Satunya itu salah satu usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Jadi tidak hanya sebagai wawasan saja, tapi tugas dari seorang guru sejarah adalah memberikan pesan. Salah satunya adalah nilai-nilai keteladanan,
tokoh pahlawan, kemudian ada juga nilai-nilai tersendiri dari peristiwa-peristiwa yang kita kaji. Satu strateginya tidak hanya dengan di kelas saja, tapi kita bisa mungkin berdemonstrasi atau gurunya menjadi seorang Siddhartha Gautama seperti itu, kemudian kostum atau bercosplay menjadi tokoh-tokoh tertentu seperti halnya Hitler atau dan masih banyak lagi, itu membuat anak menjadi lebih tertarik seperti itu. Salah satunya itu sering saya lakukan di kelas, tiba-tiba masuk kelas temanya tentang Jepang. Saya pribadi jadi tentara Heho, kemudian satu anak saya suruh untuk ganti pakaian menggunakan pakaian peta, jadi bisa dibedakan oh tugas dan fungsi peta dengan Yahoo berbeda. Jadi anak akan lebih apa ya langsung eh, apanya belajar secara langsung. Oh seperti inilah dan masih banyak lagi. Tetapi pada intinya memang dalam pembelajaran sejarah banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan supaya anak-anak bisa sadar akan dirinya sebagai bagian dari Indonesia, sadar akan dirinya sebagai bagian dari bagian dari siswa yang punya tanggung jawab untuk bisa menjaga nama baik dirinya, nama baik sekolah, nama baik kedua orang tua bahkan bangsa. Dan salah satu peran yang paling penting adalah ujung tombak dari dunia pendidikan adalah guru sejarah, karena eh, inti dari pendidikan karakter itu salah satunya ada peranan dari seorang guru sejarah. Ya, banyak. Siap ya Kang. Mudah-mudahan juga bisa sukses nih mendidik generasi muda supaya lebih mencintai sejarah dan mengambil hikmah dari perjalanan sejarah gitu. Baik, dari Kak Adipatra Kenarok mungkin mau menyampaikan juga nih Kak terkait bagaimana untuk terus menggali hal-hal sejarah yang belum banyak diketahui gitu ya, supaya meningkatkan antusiasme lagi, kemudian juga hal-hal lainnya gitu. Silakan nih Kak. Iya Mbak, jadi kalau saya karena mungkin bukan basicnya sebagai orang sejarah ya, tapi mungkin bolehlah sedikit sharing-sharing juga. Dan saya izin kepada Mas Nicholas juga Mas Maman dan teman-teman juga. Saya lihat tadi juga diskusinya juga cukup menarik dan menjadi penambah wawasan saya juga yang sebenarnya, karena saya bisa dibilang newbie juga di sini, junior juga untuk terjun dalam penulisan sejarah dan apa biasanya mengetahui terkait sejarah-sejarah. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke bagaimana kita bisa meriset lebih dulu, karena memang kalau sejarah itu kan ya balik lagi semua harus berkaitan dengan fakta. Maka dari itu jangan sampai hal-hal hal-hal yang paling mendasar yaitu riset ataupun mencari tahu lebih dalam lagi terkait sejarah itu jangan sampai dilupakan, karena eh, sejarah itu bisa dibilang kita bahasanya itu penting untuk memahami sejarah bangsa dan tanah air, karena itu sebagai peran peran dan identitas bangsa kita. Maka dari itu teman-teman ketika emang mau menulis sejarah atau mengetahui sejarah, perbanyak literasi, perbanyak juga buku-buku yang hari ini jangan cuma jadi satu pandangan, mungkin dari buku yang lain atau pandangan-pandangan lain, karena itu diperlukan dalam untuk mendalami suatu sejarah yang bangsa kita. Mungkin seperti itu sih Mbak. Siap Kak, terima kasih banyak ya. Oke, dari Kak Siska, karya-karya dalam 1 tahun temu sejarah akan dijadikan buku. Nah, nanti kita coba pikirkan lagi ya, teman-teman, untuk hasil karya dari, karena kan kalau sekarang sudah dipublis, tapi kalau ada sesuatu lagi nanti dari hasil artikel teman-teman, mungkin nanti kita bisa follow up kan, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa dibaca lebih luas lagi. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu nih sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini? Karena kalau tadi ngomongin rame-rame ya, dari pembahasan PKI juga panjang, sepertinya menarik banget kalau nanti ada sesi khusus ya terkait hal ini gitu. Oke, baik, kita hitung ya dalam waktu 5 detik. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Karena komprehensif sekali, tapi luar biasa dari
obrolan kali ini banyak banget yang bisa diambil teman-teman karena yang ikut lomba tuh lumayan banyak ya, ada sekitar 144 dan tulisannya juga bagus-bagus, menarik-menarik gitu. Cuman kita ambil 4 yang terbaik. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalau ada waktu bisa baca-baca juga buat nambah referensi karena banyak hal-hal nih yang kita tidak tahu ya, yang kita tinggal di Jawa ternyata di Sumatera, di Kalimantan ada peristiwa apa yang diulas sama peserta gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi kita semua dan mudah-mudahan pekan menulis artikel sejarah ini jadi pendorong nih supaya kita juga terus mencintai, menggali dan melestarikan sejarah di seluruh Indonesia. Bahkan sampai mancanegara juga ya karena selalu terkait tentunya apa yang terjadi di negara kita dengan apa yang terjadi di luar. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Nikolas Supriyanto, terima kasih Kang Maman Sumaludin, terima kasih Kak Adipatra Kenaro. Tadi juga ada Bapak Waryanta ya yang terlebih dahulu. Begitu terima kasih banyak dan teman-teman juga yang sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan kita masih ada diskusi-diskusi berikutnya yang belum gabung di grup bisa daftar supaya terinformasi terus dengan kegiatan-kegiatan diskusi buku temu sejarah. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup diskusinya. Kang Maman, Kak Nikolas, Kak Dipatra, dan teman-teman sukses terus ya. Lancar buat karirnya, terus menginspirasi, baik lewat tulisan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, mungkin sebelum di close untuk Zoom-nya, kita boleh foto bareng dulu ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau open cam, boleh banget. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Iya. Siap. Makasih teman-teman. Makasih sekali lagi buat para penulis terbaik. Pokoknya mantap, keren, sukses. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di event-event berikutnya. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Lancar buat semua aktivitasnya. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Terima kasih hatur nuhun panitia. Makasih Kang Maman, terima kasih semuanya teman-teman.